menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri kami, pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ia baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah
adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya, tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku.
yang Tuhan kasihi, 3 lilin telah menyala, penanda bahwa kita telah memasuki minggu Prapaskah 3. Dengan berdiri mari naikkan syukur kepada Tuhan, Sang Anak Domba yang kudus, yang telah memikul dosa dunia. Mari berterima kasih kepada Tuhan, Sang Anak Domba yang lembut, yang dengan rela telah menebus hutang besar manusia. Jemaat sekalian, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Kehidupan ritual beragama tampak makin semarak, termasuk di kalangan umat Kristen. Segala hal diberi label keagamaan. Sayangnya, hal itu tidak diikuti oleh kehidupan spiritual yang berkualitas. Kehidupan yang mewujud nyatakan kehendak Allah. Semaraknya ritual keagamaan ibarat batu cadas dalam air. Basah di luar, tapi tak meresap sampai ke dalam. Munafik. Bukannya menata diri sendiri agar semakin taat mengikuti kehendak Allah, kita malah sibuk menilai, bahkan menghakimi hidup keagamaan orang lain. Maka penghukuman sungguhnya telah menanti. Di Minggu Prapaskah ketiga ini, diperdengarkan seruan agar setiap orang segera mencari Tuhan. Melalui tema pertobatan sebagai gaya hidup, kita diajak untuk menata diri dan menghasilkan buah pertobatan. Maka marilah datang kepadanya, mengakui segala kegagalan kita dalam mengikuti kehendak-Nya, dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Bapa yang rahmani, betapa besar kasih-Mu atas kami yang degil, kami yang berulang menyakiti Engkau, yang terkadang berjalan jauh meninggalkan Engkau, melalui sikap dan perbuatan kami. Terus Engkau cintai, terus Engkau beri kesempatan untuk berbalik, bertobat dari segala pelanggaran kami. Bapa yang rahmani, kami mengakui bahwa kami sedikit sekali menghasilkan buah pertobatan. Kami kadang lebih sibuk menilai, bahkan menghakimi kehidupan sama kami, dan abai menata diri untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kami meremehkan mereka
yang kami pandang berdosa kepadamu, dan justru gagal meningkatkan kualitas hidup beriman kami, sebagai tanda pertobatan yang semestinya terus terjadi. Dengan hati penuh sesal, kami datang memohon, ampuni kami ya Bapa, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita dengan hati yang sungguh dan yang telah memohon pengampunan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita menyatakan damai dengan anggota keluarga atau sesama saudara seiman yang ada bersama kita dalam ibadah ini. Yang mau bertobat
Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama memasuki doa pelayanan firman. Di pagi yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami hari ini, nafas kehidupan yang gratis yang boleh kami hirup bersama-sama. Kami tidak membayar sepeser pun untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi dan mencintai-Mu, pada pagi hari ini kami mau datang berbakti, mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan. Kiranya melalui firman Tuhan ini setiap hidup kami boleh ditegur, boleh diingatkan, bahkan dipulihkan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Yesaya 55 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tubuhku rindukanmu bagaikan
mesum, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bila ku mengingatmu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan Bacaan kedua dari 1 Korintus 10 ayat pertama sampai yang ke-13. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 1 sampai 13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan 19, tetapi pada kesempatan ini, saya hanya akan membacakan dan mengajak Bapak Ibu sekalian berfokus kepada ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 saja. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan,
biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga yang memeliharanya. Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi untuk kita semua, baik bagi Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu calon dan majelis gitu ya, yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Pertobatan sebagai gaya hidup. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian ada seorang suami istri sedang duduk berduaan di rumah mereka, ya. Mereka duduk santai, mereka ngobrol-ngobrol santai. Dan Bapak Ibu sekalian, sang suami ini punya paras yang sangat ganteng. Kalau Bapak Ibu sekalian susah mendeskripsikan ganteng, Bapak Ibu sekalian jangan lihat saya, ya. Karena saya mungkin bukan masuk kategori ganteng, tapi caputola, ya. Nah, suaminya ini punya paras yang sangat ganteng, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan sang istri itu kebalikannya. Dia punya paras yang sangat buruk rupa. Gitu ya, buruk rupa. Tetapi dalam percakapan mereka, sang suami ini tidak berhenti menatap sang istri tanpa mengedipkan matanya sedikit pun. Nah, sebagai seorang wanita yang dilirik oleh seorang pria begitu ya, dia menyadari bahwa dirinya begitu buruk rupa. Tetapi kenapa sang suami ini selalu melirik dia? Kemudian dia mulai risih. Dengan tersipu-sipu agak malu, dia colek suaminya. Kenapa sih? Kamu kok dari tadi memandangku begitu? Aku kan jadi malu. Kan biasanya begitu ya. Kemudian sang suami berkata, aku tuh sedang melihat wajahmu. Semakin hari kok saya melihat kamu itu semakin cantik saja. Maka setiap kali aku melihatmu, semakin aku bertambah syukur karena aku punya istri sepertimu. Kemudian sang suami berkata kepada istrinya, saya yakin, seyakin-yakinnya nanti kita berdua pasti akan masuk surga. Wah, kemudian istri dengan agak terkaget dia berkata, loh, kamu kok bisa tahu kalau kita berdua bisa masuk surga? Sang suami berkata, ya jelaslah. Bukankah firman Tuhan katakan hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar akan masuk surga. Kau bersyukur karena mendapat anugerah suami seperti aku. Sedangkan aku sangat bersabar mendapat cobaan berupa istri seperti kau, katanya. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, percakapan suami istri ini menjadi satu percakapan yang sangat hidup, ya, antara si suami yang parasnya ganteng, yang sempurna lah, dengan seorang istri yang buruk rupa. Tentunya Bapak Ibu sekalian ini hanyalah sebuah kisah bernuansa humor saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat dan merenungkan kisah humor ini, ketika ditarik dengan kehidupan relasi kita dengan Allah, maka mirip-mirip. Bapak Ibu sekalian coba imajinasikan atau refleksikan bahwa sang suami itu adalah Allah yang begitu sangat sempurna, gitu ya. Sedangkan istri itu adalah kita, manusia yang sangat buruk rupa. Bukankah Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang yang sudah buruk rupa ini, yang sudah najis kotor ini, sepatutnya bersyukur kepada Allah karena Ia masih mau terima kita, masih mau sayang kita, masih mau mencintai kita, bahkan memberikan perhatiannya secara sempurna buat engkau dan saya. Bukankah kita seharusnya menjadi orang-orang yang paling bersyukur? Kita yang sebelumnya sudah dirusak oleh dosa, menjadikan kehidupan rohani kita ini
menjadi sangat buruk rupa di hadapan Tuhan. Enggak ada sesuatu hal pun yang bisa dibanggakan, karena kita ini sudah begitu najis dan kotor. Tetapi bukankah Bapak Ibu sekalian, Ia mau tetap menjadi Allahmu dan menjadi Allahku? Bukankah Ia tetap masih mau menjadi Bapamu dan Bapakku? Bahkan Ia rela memberi pengampunan dan memulihkan kondisi kita yang sebelumnya buruk rupa, sehingga kita menjadi bersih dan layak di hadapan Tuhan. Dan Ia memandang kita sebagai ciptaan umat kesayangannya yang begitu spesial. Tetapi masalahnya hari ini Bapak Ibu sekalian, harus diakui, bahkan fakta menyatakan di sekeliling kita bahwa masih banyak orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan masih ingin kembali kepada kenajisan, kekotoran, dan berusaha menjadikan hidupnya buruk rupa kembali. Aneh ya, sebelumnya buruk rupa, sudah dipulihkan, dibersihkan, sekarang masih pengen balik untuk jadi buruk rupa. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang justru menikmati kehidupan yang demikian. Hal ini Bapak Ibu sekalian tentunya sangat mencoreng sekali karya penebusan yang telah Kristus lakukan. Dan mereka anggap ini satu hal yang sepi, sesuatu hal yang tidak penting, diremehkan dengan sebuah kalimat yang seringkali dilontarkan seperti ini: saya berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, toh sama-sama mati akhirnya. Toh sama-sama masuk ke liang kubur. Toh sama-sama nanti saya dikremasi. Ya udah, hidup ini hanya sekali, bro and sis. So, nikmati itu. Jadi masalah rohani udahlah, nantilah. Rohani itu hanya di gereja. Di luar gereja, hidup ini hanya sekali. Saya berdosa, kamu tidak berdosa, sama-sama mati toh. Jadi ya, udah lakukan aja seperti yang kamu inginkan. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya pernyataan ini adalah sebuah pengabaian, bahkan mungkin sengaja melupakan bahwa memang benar kok, kamu melakukan dosa, saya tidak melakukan dosa, kita sama-sama mati. Tetapi pertanyaannya lebih penting dari itu adalah, setelah kita mati, kita kemana? Setelah kita selesai dari dunia ini, kita di mana? Kita akan dibawa kemana? Itu yang harus dipikirkan dari sekarang. Bahkan dalam bahasa Alkitab yang akan kita bahas lebih lanjut, orang-orang yang memiliki pola pikir demikian digambarkan seperti sebuah pohon yang kering dan sama sekali tidak mengalami pertumbuhan yang baik di dalam kehidupannya. Boro-boro menghasilkan buah, bahkan dia tidak memiliki akar dan pertumbuhan yang baik di hadapan Tuhan. Permisi tanya Bapak Ibu sekalian, apakah engkau dan saya masih punya pemikiran yang demikian hari ini? Kalau iya, maka saya ataupun saudara perlu bertobat sebelum hari Tuhan datang menjemput engkau dan saya. Dari pembacaan leksionari yang telah kita dengarkan hari ini, kita belajar dua hal penting. Yang pertama, bahwa pertobatan itu sesuatu hal yang wajib. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 19 yang berfokus kepada ayat 6 sampai 9 tadi, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kisah ini tersirat pesan rohani bahwa betapa pentingnya sebuah pertobatan. Bahkan pertobatan itu sebagai sebuah kewajiban ataupun keharusan. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk bertobat, untuk sungguh percaya kepada Allah, maka akan tiba saatnya hari penghakiman Allah itu akan datang. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ibarat pohon ara yang tidak menghasilkan buah, mereka akan ditebang. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia,
pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini sebuah warning keras, Bapak Ibu sekalian ya. Warning yang seharusnya bisa membangkitkan kesadaran kita bahwa oh iya, hidup saya ini gak boleh main-main menjelang hari kedatangan Tuhan yang tidak bisa diprediksikan. Sewaktu-waktu saya bisa pergi dari dunia ini, dan kemana saya pergi? Itu yang menjadi satu hal yang harus kita pikirkan. Kalau kita menjalani hidup kita dengan sia-sia, dengan seenaknya, maka ingat firman Tuhan katakan, kapak itu sudah siap loh ya. Kapak itu sudah tersedia untuk memangkas itu semua. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa 3 tahun pohon ara itu sudah ada di situ, tetapi tidak menghasilkan buah. Ya. Dan Yesus datang ke kebun anggur itu dan tidak mendapatkan buah itu. Padahal seharusnya 3 tahun itu sudah menjadi waktu yang sangat cukup bagi sebuah pohon untuk menghasilkan buah. Tetapi kenapa pohon ini tidak menghasilkan buah? Berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang keliru terhadap pohon itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kata 3 tahun ya, beberapa penafsir itu mengatakan bahwa 3 tahun itu merujuk kepada lamanya waktu Yesus berkarya di dunia ini. Selama 3 tahun itu Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa orang Israel benar-benar tidak mau bertobat. Ya. Bahkan ketika dia datang, dia menghampiri mereka, mereka justru menolak dia. Jadi 3 tahun ini Bapak Ibu sekalian, waktu pelayanan Yesus Kristus berhadapan dengan orang Israel, tetapi orang Israel seperti pohon ara itu yang tidak mau mendengarkan berita pertobatan. Bahkan mereka terus hidup di dalam keberdosaan mereka dan mengesampingkan apa yang Yesus sampaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini tentang pohon ara ini, Yesus menekankan bahwa betapa pentingnya dan betapa harusnya terjadinya sebuah pertobatan di dalam hidup seseorang. Tanpa pertobatan tidak akan menghasilkan pengampunan Allah. Tanpa pertobatan, maka yang akan datang adalah hukuman Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, hal ini yang disampaikan dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Paulus mengingatkan kepada penerima surat Korintus bahwa ingat, nenek moyangmu dulu generasi pertama di padang gurun, mereka habis lenyap. Mereka enggak masuk ke negeri perjanjian. Kenapa? Karena mereka menjadi bangsa generasi yang degil hatinya, yang tidak mau bertobat. Makanya mereka dibinasakan. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, yang merujuk kepada generasi pertama. Karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu sekalian, anugerah Tuhan, anugerah pengampunan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang mau bertobat. Tetapi hukuman dan penghakiman Allah juga tidak akan segan-segan dilimpahkan oleh Allah kepada setiap orang yang tidak bertobat. Sekitar tahun 1730 sampai 1741, Bapak Ibu sekalian, ada seorang pengkhotbah besar dari Amerika yang disebut sebagai salah satu pengkhotbah yang berhasil membawa kebangunan rohani secara besar di Amerika. Selama periode tahun itu Bapak Ibu sekalian, dia sudah banyak sekali keliling-keliling dengan membawakan berbagai macam tema khotbah yang merujuk kepada satu tema sentral, yaitu tentang pertobatan. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada satu tema khotbah yang dianggap oleh banyak pengkhotbah itu sebagai salah satu khotbah yang sangat powerful sekali pada saat itu, yang sehingga berhasil menyedot para pendengarnya dan berbondong-bondong kepada pertobatan. Judul khotbah itu adalah
Sinners in the hands of angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka, yang disampaikan oleh Jonathan Edward. Bukan saya ya, saya Jonathan Dwi Putra, itu Jonathan Edward. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum khotbah itu selesai, sebelum dia selesai menutup khotbah itu, orang-orang yang mendengarkan khotbah itu sudah berteriak histeris dengan diri mereka sendiri, dengan sebuah kalimat demikian, apakah yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Orang menangis, orang histeris satu persatu. Bahkan dikatakan di situ bahwa Jonathan Edward itu berusaha menenangkan tangisan mereka dan ratapan mereka yang begitu hebatnya. Dan berbondong-bondong orang akhirnya datang kepada Tuhan, bertobat, mengaku keberdosaan mereka dan terima Tuhan Yesus. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, pada masa-masa berikutnya khotbah dari Jonathan Edward ini mendapatkan kritik-kritik tertentu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah orang-orang yang mengkritik khotbah Jonathan Edward ini berkata bahwa Jonathan Edward ini hanya menularkan teror tentang Allah. Orang Kristen ditakut-takuti begitu ya. Orang Kristen seperti diteror sehingga mereka mau tidak mau ya udah begitu nangis. Tetapi ada juga orang yang mendukung khotbah ini yang mengatakan bahwa khotbah ini sangat powerful karena mampu memantik emosi pendengar sehingga membuat mereka bangun dan sadar dari hidup mereka dan membawa mereka kepada pertobatan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak terlalu salah apa yang disampaikan oleh Jonathan Edward yang menyatakan bahwa memang bagi setiap orang yang tidak bertobat akan datang penghukuman Allah. Begitu ya. Akan ada penghakiman Allah. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, Jonathan Edward yang ingin disampaikan pesan oleh Jonathan Edward itu juga tersampaikan buat engkau dan saya hari ini. Bahwa pertobatan itu suatu hal yang wajib jika kita ingin mengalami sebuah persekutuan kembali dengan Allah. Tanpa pertobatan tidak akan terjadi pemulihan relasi antara kita dengan Tuhan. Dan tanpa pertobatan Bapak Ibu sekalian, kita akan terus jatuh ke dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu sekalian, selagi masih ada nafas, selagi masih ada waktu untuk kita yang Tuhan berikan buat engkau dan saya, mari kita refleksikan hidup kita. Kita renungkan hidup kita baik-baik. Jikalau hari ini kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah meninggalkan terlalu jauh apa yang Tuhan inginkan, ini saatnya buat engkau dan saya, kita datang dan kita bertobat meminta pengampunan dari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Datang Bapak Ibu sekalian ke Tuhan dengan hati yang sungguh, maka ia akan memberikan pengampunan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain pertobatan sebagai sebuah keharusan, maka yang kedua adalah pertobatan itu harus nyata. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali diibaratkan seperti sebuah pohon ya. Ada pohon yang berkualitas baik, ada pohon yang berkualitas buruk. Pohon yang berkualitas baik itu Bapak Ibu sekalian bisa terlihat dari akarnya, dari bodinya, dan dari buahnya. Kalau pohon yang tidak berkualitas baik ataupun buruk, itu bisa juga terlihat dari akarnya, dari bodinya, dan dari hasilnya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berakar kuat di dalam Kristus, memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Dan dari pertumbuhan itulah dia akan bisa menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupannya, yang tidak hanya dia sendiri nikmati, tetapi juga orang lain. Sebaliknya, anak-anak Tuhan yang tidak memiliki pertumbuhan yang sehat, yang tidak hidup di dalam pertobatan yang sejati,
tidak akan mampu menghasilkan buah yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, berakar di dalam pengajaran Kristus, berakar di dalam apa yang Tuhan inginkan, membawa kita kepada pertumbuhan yang baik dan sehat di dalam kehidupan ini, sehingga kita mampu menghasilkan buah. Bukan sebaliknya. Orang-orang Kristen yang berkualitas buruk adalah orang-orang Kristen yang tidak menjaga kerohaniannya dengan baik, justru dengan asal-asalan, tidak berakar kuat dalam pengajaran dan teladan Yesus, sehingga ia tidak bisa jadi berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Matius 3 ayat 10 dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, Bapak Ibu sekalian, pasti bisa menghasilkan buah pertobatan sesuai dengan pertobatannya. Apa sih maknanya buah pertobatan? Apa sih artinya? Nah, Bapak Ibu sekalian, secara sederhana, sebelumnya kita menikmati dosa, sekarang kita tinggalkan itu semua. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, karakter kita amburadul. Sebelumnya kita memiliki karakter yang tidak menjadi berkat, tetapi setelah kita bertobat, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya mungkin kita sering lalai dan gagal, bahkan tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekarang kita berbalik menjadi orang-orang yang memikirkan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang yang sudah bertobat, mungkin kita akan sering juga jatuh bangun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang menikmati dosa. Sebelumnya kita menikmati dosa, tetapi kita berbalik tidak menikmati dosa. Kita ada kepekaan untuk datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan bertobat kembali, begitu ya. Jadi tidak terlalu jauh meninggalkan Tuhan, tetapi kita diberi kepekaan untuk datang meminta pengampunan. Dalam bukunya Spiritual Check Up, Donald S. Whitney, Bapak Ibu sekalian, memberikan 10 pertanyaan untuk memeriksa kerohanian kita itu sehat apa enggak, begitu ya. Nah, dalam 10 pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang ia ajukan, bahwa salah satu mendeteksi apakah rohani kita ini sehat apa enggak dengan pertanyaan ini: masihkah Anda berduka cita karena dosa? Masihkah kita berduka cita karena dosa? Atau masihkah kita ini punya kepekaan untuk menyesali dosa kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena sebenarnya semakin kita dekat Kristus, semakin kita cinta Kristus, semakin kita mengasihi Yesus, maka seharusnya ada sesuatu hal yang kita benci, yaitu dosa. Tapi kalau hari ini kita katakan kita cinta Yesus, kita sayang Yesus, tetapi kita masih cinta dosa, maka itu nggak nyambung. Itu konslet, Bapak Ibu sekalian, ya. Salah. Karena seharusnya orang yang cinta Yesus, dia berduka karena dosa, dan dia cepat-cepat akan balik minta pengampunan dari Tuhan. Jikalau hari ini engkau dan saya masih punya kepekaan terhadap dosa, maka itu tandanya rohani kita ini masih sehat, gitu ya. Masih oke lah, masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, kita justru menikmati dosa dan tidak punya kepekaan itu, maka Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kita, boleh menyetrum kita, begitu ya, supaya kita itu sadar dan bangun untuk kita boleh kembali bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pertobatan sebagai gaya hidup sederhananya adalah kita menumbuhkan sebuah paradigma dalam diri kita, bahwa kita ini manusia yang lemah dan terbatas. Kita seringkali lalai memenuhi kehendak Allah. Karena itu kita butuh pengampunan dari Tuhan setiap hari dalam hidup kita, sehingga kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam minggu Prapaskah ketiga ini, biarlah tema tentang pertobatan ini menjadi kelanjutan dari tekad kita yang dimulai dari Rabu Abu.
sehingga terus mengingatkan kita dan membuat kita berefleksi bahwa hidup saya ini hanya sementara. Dan mari saya mau mengisi hidup saya ini dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Kita mengambil saat hening sejenak.
Kita memasuki liturgi peneguhan penatua dan diaken. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua dan diaken sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang yang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta, penatua, dan diaken untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang berdosa yang harusnya binasa namun Tuhan selamatkan. Bahkan Tuhan juga mempercayakan kepada kami tugas pelayanan yang begitu mulia. Kami boleh Tuhan rekrut sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menyaksikan beberapa saudara yang menjawab panggilan Tuhan untuk boleh menjadi pejabat gerejawi melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh melimpahkan berkat atas mereka, melengkapi mereka dengan karunia-karunia pelayanan, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan dengan baik. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang boleh meneguhkan mereka satu persatu. Kami menyerahkan peneguhan majelis penatua dan diaken pada hari ini, mohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara calon penatua dan diaken, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan ini. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan, nanti minta supaya saudara bisa menjawabnya dengan tulus dan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua atau diaken? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Benhard Ellinghaus Sihotang? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Hugeng Suseno? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Lidiawati Satiana? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Nugro Krismanto? Ya, saya percaya dan bersedia.
Apakah jawab saudara Randy Widi Nugroho? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Setio Warsono? Iya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Tio Victoria Surya Paranata? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Haniati Lasiman? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Manaur Simatupang? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rudi Tair? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Benhard Eling Hos Sihotang ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Hugeng Seseno ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Penatua Lidiawati Satyana. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Lidiawati Satyana ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diaken Nugro Krismanto. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Nugro Krismanto ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diaken Randy Widi Nugroho. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Randy Widi Nugroho ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Penatua Setio Warsono. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Setio Warsono ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diaken Tio Victoria Surya Pranata. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Tio Victoria Surya Pranata ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diaken Haniati Lasiman. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Haniati Lasiman ke dalam jabatan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Penatua Manaur Simatupang. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Manaur Simatupang ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Penatua Rudi Tair.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Rudi Tair ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nanti setelah pengucapan berkat, diminta saudara bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, pengembalaan, dan pembangunan. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan simbolis piagam peneguhan dan kemudian penyerahan piagam majelis. Piagam peneguhan untuk diaken dan penatua yang baru diteguhkan. Piagam peneguhan. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jemaat Harapan Indah Bekasi menyatakan bahwa Penhard Eling Hotang telah diteguhkan sebagai diaken dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Jemaat Harapan Indah Bekasi untuk masa pelayanan April 2022 sampai Maret 2025. Dalam kebaktian pada hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 pukul 9 pagi di Jemaat GKI Harapan Indah, Jalan Taman Kenanga, Blok H4, Bekasi, dilayani oleh Pendeta Haryanto Suryadi MTH. Bekasi, 20 Maret 2022, Majelis Jemaat GKI Harapan Indah, Pendeta Hendy Suwandi, STH Ketua Umum, Penatua Resapel Budi Permana, Sekretaris Umum. Pada kesempatan ini, mewakili Majelis Jemaat GKI Harapan Indah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang pada hari ini telah mengakhiri masa pelayanan sebagai penatua atau diaken, yaitu Bapak Charles Majari, Bapak Dwi Riyatno, Ibu Elizabeth Gantume, Bapak Hardi Surya, Bapak Yoel Setiawan, Kristiawanto, Ibu Parinawati, Bapak Trisuko Puji Susanto. Selanjutnya akan dibacakan piagam panggilan pelayanan dan ucapan terima kasih, kemudian penyerahan piagam panggilan pelayanan. Piagam terima kasih untuk para anggota Majelis Jemaat yang telah mengakhiri masa pelayanannya. Piagam terima kasih. Majelis Jemaat GKI Harapan Indah menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Charles Majari atas pelayanan saudara di GKI Harapan Indah periode pelayanan 2019 sampai 2022 sebagai Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanan saudara. Bekasi, 20 Maret 2022, Majelis Jemaat GKI Harapan Indah, Pendeta Hendy Suwandi, STH, Ketua Umum, Penatua Resapel Budi Permana, Sekretaris Umum.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikatkan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan untuk setiap karya dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terkhusus bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Harapan Indah, yang hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan boleh memanggil setiap orang untuk boleh terlibat aktif dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk para majelis periode pelayanan pertama dan yang kedua yang telah diteguhkan hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan dan kiranya Tuhan boleh terus memberkati kehidupan mereka, bahkan memakai kehidupan mereka menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, terkhususnya bagi GKI Harapan Indah di tempat ini. Kami juga mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang telah menyelesaikan masa pelayanan mereka sebagai anggota majelis di GKI Harapan Indah. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai kehidupan mereka di dalam mereka menapaki hari-hari mereka ke depan bersama Tuhan. Dan kami juga terus berdoa kiranya Tuhan boleh terus memakai mereka menjadi saluran berkat di manapun mereka berada, dan kemuliaan Tuhan boleh terus dinyatakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anggota jemaat kami di GKI Harapan Indah yang hari ini sedang lemah tubuh ataupun sedang dalam pergumulan. Kami mengingat untuk Ibu Nelly Dameria Samosir, Bapak Adielin Duru, Bapak Wilky William, Ibu Heu Junlan, Ibu Juliana Jorina Kana, Ibu Yunizar, Ibu Mary Na, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka satu persatu ya Tuhan, di tengah-tengah segala kelemahan fisik yang mereka alami hari ini. Kiranya damai sejahtera, penghiburan dari Tuhan, kiranya Tuhan boleh limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk sampai kepada hari ini di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Puji Tuhan, hari demi hari pandemi di Indonesia ini boleh mengalami penurunan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Segala obat-obatan boleh tersedia. Proses vaksinasi boleh terus digencarkan dan berjalan dengan baik. Kami memuji kebesaran Tuhan untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan bagi negeri kami ini. Dan kami terus berdoa kiranya hari demi hari, bulan demi bulan, Indonesia boleh segera keluar dan lepas dari pandemi ini. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk polemik dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini belum mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai ya Tuhan, untuk perang ini boleh segera berakhir, karena ini dapat memicu krisis global ya Tuhan, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh meneduhkan, memberikan keteduhan bagi setiap para pemimpin negara ini untuk boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berada di sana, untuk rakyat Indonesia yang masih ada di sana. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai dan melindungi mereka di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif hari ini. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawab seturut dan sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, dan kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu wujud pertobatan adalah sukacita dalam persembahkan diri kepada Tuhan, yang terus-menerus memberi kesempatan untuk bertobat. Maka marilah kita memberi persembahan terbaik kepada Tuhan yang telah menganugerahkan alam sebagai sumber kehidupan, dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan dapat dimasukkan di amplop yang disediakan dan dikumpulkan di gereja pada kesempatan terdekat, atau dengan cara transfer ke rekening gereja, atau memindai QR Code yang ditayangkan pada layar ini. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, betapa banyak berkat yang telah Engkau curahkan sepanjang hidup kami. Kau beri kami keluarga yang mencintai, Kau beri kami kesempatan belajar dan mengabdikan diri. Kau beri kami kesempatan untuk bertobat ketika kami berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kini terimalah persembahan syukur kami ini, yang tak sebanding dengan semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan saat ini. Terimalah ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat yang Tuhan kasihi, kesempatan bertobat terus Tuhan sediakan. Sambutlah dengan penuh syukur. Wujudkanlah itu melalui perubahan-perubahan yang semakin baik dalam bertutur dan berlaku, sehingga semua orang tahu bahwa Yesus ada dalam hatimu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah Bapa meneguhkan tekad kita untuk terus hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberi kita keberanian untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kita untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang baik sebagai wujud dari pertobatan terus-menerus. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya kasih dan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus di hatiku.